Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita selesai membaca Al-Qur'anul Karim, surah Ar-Rahman. Semoga apa yang tadi kita baca bersama-sama menjadi amalan baik untuk diri kita, dan apa yang tadi kita niatkan di awal semoga Allah kabul semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bersyukur dengan penuh kesadaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bahasanya mengucap rasa syukur untuk kita sebagai seorang hamba itu adalah sudah menjadi kewajiban. Bahwasanya kalau kita menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jika engkau ingin menghitung banyaknya nikmat yang aku berikan kepada engkau, wahai hamba, saya kamu nggak bakal mampu menghitung. Karena saking banyak. Oleh karenanya, secara etika memang kita harus sangat wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam Al-Qur'an banyak juga ayat-ayat yang menerangkan tentang bersyukur. Yang paling masyhur yang kita dengar, mungkin sering kita dengar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Bahwasanya kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum, kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat yang aku telah berikan pada kamu. Wala in kafartum, namun sebaliknya apabila kamu ingkar, ya, ingkar kemudian tidak sadar bahwasanya sudah diberikan nikmat, acuh akan nikmat yang diberikan, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya azabku itu amat pedih. Bahwasanya ayat ini menerangkan, yaitu cerita tentang bahwasanya umat Nabi Musa adalah umat yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu juga umat Nabi Musa juga termasuk golongan umat yang paling tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, kaum Bani Israel, bahwasanya mereka dilindungin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas kekejaman, kejahatan Fir'aun, ya. Fir'aun itu ketika masa hidupnya, dia itu kalau ketemu anak-anak kecil, ya, laki-laki, itu dibunuhnya. Karena biar apa? Biar dia itu tidak ada saingannya, dan juga membuktikan bahwasannya itu dia berkuasa atas segala. Karena kita ketahui bahwasanya Fir'aun telah mengaku dirinya adalah Tuhan, ya kan? Jadi ekspresi tersebut itu untuk membuktikan bahwasanya dia itu berkuasa. Nah, yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban tentu umatnya Nabi Musa,
yaitu umat Bani Israel. Oleh karenanya Allah menurunkan banyak sekali nikmat dan pertolongan untuk menjaga Nabi Musa dan umatnya. Sehingga apa? Terbebas dari kezaliman Fir'aun. Terhindar dari kejaran Fir'aun, sehingga Allah membuktikan kekuasaannya menenggelamkan Fir'aun. Nah, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa. Ya. Tetapi yang tadi dibilang bahwasanya umat Nabi Musa itu sangat mendapatkan nikmat yang besar, begitu besar, tapi dia juga umat yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya, maka turun ayat ini. Ya, surah Ibrahim ayat 7. Nah, di dalam hadis pun itu Nabi SAW menyelaraskan. Artinya Nabi bersabda untuk membuktikan bahwanya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 7 surah Ibrahim ini adalah benar adanya. Suatu ketika Nabi SAW, ya ini dikatakan di dalam sebuah hadis, konteks hadisnya itu agak panjang karena menceritakan, ya, diceritakan di dalam hadisnya Nabi SAW di dalam Musnad Ibnu Katsir, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW didatangi seorang pengemis, ya, didatangi seorang pengemis. Kemudian seorang pengemis itu meminta, namanya pengemis, dia kerjanya kan meminta-minta, ya kan, meminta apapun, bisa barang, bisa uang, bisa makanan. Lalu Rasulullah memberikan apa? Memberikan 1 butir korma, diberikan kepada pengemis itu. Akhirnya apa respon pengemis itu? Pengemis itu menolaknya. Menolaknya malah bukan sekedar menolak, tetapi juga menghardik pemberian Rasul. Ya, bahasa kitanya itu mungkin, masa dikasih ginian doang 1 butir korma, saya minta lagi butuh dikasih korma doang 1, gitulah. Ya, walhasil dia itu dumel gitu, pengemis itu. Padahal dikasih sama Rasul tuh. Kemudian tidak selang berapa lama datang pengemis yang kedua. Ya kan? Datang pengemis kedua, sama, meminta lagi kepada Rasul. Akhirnya Rasul kasih dengan pemberian yang sama seperti pengemis yang tadi, yang pertama. Pengemis kedua ini diberi 1 kurma lagi. Dikasih kurma sama Rasul. Tapi responnya apa pengemis kedua ini? Berbeda sekali dengan pengemis pertama. Apa respon pengemis kedua? Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, aku telah diberikan kurma dari kekasihmu Nabi Muhammad. Gitu. Mendengar jawaban pengemis yang kedua ini, Rasulullah takjub. Kemudian Rasulullah menambahkan pemberiannya. Apa yang diberikan Nabi? 40 dirham. Atas rasa syukurnya dia kepada Allah. Nah, begitulah bahwasanya manusia itu bisa dibilang itu bermacam-macam bentuknya, ya, tipenya. Ada yang diberi, ya, belum bilang makasih, udah ribut atau sudah teriak kurang atau jelek atau nggak bagus pemberiannya. Tapi ada golongan juga orang yang diberi nggak dilihat nih pemberiannya, besar kecil, ya kan, tidak dilihat nominalnya, tapi dia langsung bersyukur. Nah, itu adalah berbagai macam tipe-tipe umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ketika diberi, dia itu menolak karena ngelihat langsung nominalnya. Ya ampun, dikasih segini doang, ya ampun dikasih inian doang gitu, yang murah, yang segala macam. Nggak ada syukur sama sekali, nggak ada makasih sekali. Tapi ada juga sekelompok yang orang diberi
dia langsung apresiasi ya, akhirnya menghargai, berterima kasih kepada orang yang memberi. Tinggal kita mau termasuk golongan kemana? Golongan yang orang yang mau bersyukur atas pemberian tanpa melihat nominalnya, atau mau menjadi golongan udah nggak bersyukur, ngedumel, ngatain lagi. Itu kita bisa memilihnya. Nah, kemudian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, bahwasanya dikatakan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan. Jadi namanya manusia sebenarnya mau dari zaman Nabi siapapun. Tadi dikatakan bahwasanya kaum Nabi Musa adalah kaum yang dikasih nikmat banyak tapi nggak bersyukur. Artinya mau dari generasi siapapun, generasi Nabi siapapun, orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur itu udah ada. Orang yang menghargai dan orang yang tidak mau menghargai itu udah ada tipe-tipe orang seperti itu. Jadi Allah juga makanya mengatakan sedikit sekali daripada hambaku itu yang mau bersyukur. Nah, Allah udah bilang nih, sedikit jumlahnya. Nggak banyak. Mungkin manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini miliar jumlahnya. Tapi Allah udah bilang sedikit. Qalil itu sedikit banget. Bukan artian sedikit itu jumlahnya masih banyak, enggak. Sedikit ini memang benar-benar dari hambanya Allah itu yang mensyukuri nikmatnya itu sangat-sangat sedikit. Ya. Nah, kita ini jadi harus paham bahwasanya orang yang mau bersyukur itu adalah bukan orang yang sembarangan. Orang yang pandai bersyukur itu bukan orang yang seperti pada umumnya. Bisa dikatakan dia itu orang pilihan yang dipilih oleh Allah dan kemudian juga dia mau mempraktekannya, rasa syukurnya itu. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mensyukuri atas nikmat Allah, apapun pemberian Allah, ya kan? Tadi kan saya katakan di awal penyampaian, kalau misalnya dari hambaku, Allah menyabdakan, memfirmankan dalam Al-Quran, kalau dari hambaku ingin menghitung berapa banyak nikmat yang aku berikan, nggak bakal kehitung. Benar. Memang kalau kita menghitung nggak bakal kehitung nikmatnya karena sangat besar. Tapi Allah nggak menyuruh menghitung. Allah suruh syukurin aja. Ya, hargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau misalnya kita mempunyai rasa syukur dengan kesadaran yang tinggi tentunya. Kita ini sadar, harus sadar dan sangat sadar ya. Kalau misalnya kita ini hamba Allah yang memang sudah pantas banget bersyukur kepada Allah. Ya kan? Semua Allah yang berikan ini dengan cuma-cuma. Kalau kita nominalkan ya tentu nggak bisa dihitung berapa banyak dari harga yang Allah semua berikan ini. Tentunya juga kalau misalnya kita bersyukur itu mempunyai dampak yang sangat positif. Banyak hal yang dapat kita ambil dari kita mempraktekkan rasa syukur. Pertama itu adalah apa? Menjadikan diri kita itu jauh lebih produktif. Kalau orang yang pandai mensyukuri atas segala hal, itu hidupnya produktif, tak bakal menghitung-hitung. Tak bakal menghitung-hitung maksudnya adalah tidak bakal membantu apa yang diberikan dirinya, 2 kabupaten insya Allah bisa. Dengan yang diberikan kepada orang lain atau orang sekitar. 2 kabupaten insya Allah bisa. Bersyukur, dia produktif dengan apa yang Kabupaten Sukamara. Apresiasi artinya, mengapresiasi. Jauh lebih produktif hidupnya kalau orang pandai bersyukur. Yang kedua apa manfaatnya? Lebih bahagia dan optimis. Orang kalau mempunyai syukur di dalam hatinya itu hidupnya bahagia terus. Apakah kita nggak bisa merenungi saudara-saudara kita yang disabilitas? Apakah dia nggak mempunyai kebahagiaan di dalam kehidupannya?
tentu dia mempunyai kebahagiaan tersendiri. Tapi apakah kita mampu ketika berada di posisi mereka? Tentunya mungkin tidak. Karena Allah sudah memahami yang mana yang mampu, yang mana tidak mampu. Kita ini hanya disuruh merefleksi dari apa sekeliling kita, apa yang Allah berikan dan apa yang Allah sudah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Kita harus ambil nilai-nilai positif, pelajaran, hikmah dari segala hal. Nah, itu adalah jadi lebih bahagia dan optimis hidup orang yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya kan? Sudah jelas bahwasanya tadi Allah katakan di dalam surah Ibrahim, kalau engkau bersyukur, nanti aku tambah. Nah, mungkin selama ini kita luput ya, pemahaman seperti ini, artinya kesadaran seperti ini kita belum begitu sadar. Mulai sekarang kita perbaikin cara berpikir kita. Diberi apapun ya, oleh siapapun, nominalnya berapa, jangan dilihat itunya, tapi ucapkan syukur dulu. Karena itu janji Allah. Kalau udah ucap syukur, nanti aku tambah. Gitu. Kita ini menuntut pengen nambahnya doang sebagai manusia. Itulah ciri khas manusia, karena mempunyai di dalam hatinya itu ketamakan, kerakusan. Udah dikasih bukan disyukurin dulu, tapi udah ribut kurang, tambahin dulu gitu. Padahal dia belum bisa ucap makasih nih kepada yang memberi. Udah bilang mau ditambah. Itulah sifat manusia. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali juga mengatakan rasa syukur juga dapat diungkapkan dengan tiga hal. Yang pertama itu dengan apa? Dengan hati, bil qalbi. Di dalam hati kita ini kita harus yakin bahwasanya semua yang Allah berikan ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita harus paham bahwasanya yang Allah berikan ini nikmat yang begitu besar, dan juga kita harus mengapresiasi. Ya, jangan kebanyakan mengeluh. Banyakin bersyukur. Kemudian selanjutnya apa? Ekspresi rasa syukurnya bil lisani, yaitu dengan ucapan. Banyakin kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir apa? Bil amali, yaitu dengan amal perbuatan. Nah, kita ini harus mewujudkan rasa syukur kita itu dengan amal kita. Dengan cara apa? Ya kita tunaikan hak-haknya, hak-hak yang Allah perintahkan kepada kita. Sekemampuan kita, mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Jadi kiranya kita itu harus sadar bahwasanya menjadi hamba yang pandai bersyukur itu harus kita tanamkan di diri kita masing-masing. Wajib kalau bisa di diri kita itu. Karena apa? Karena kunci kita menjalankan hidup itu dengan enjoy, dengan senang, dengan bahagia, itu kuncinya syukur. Ya kan? Berapa banyak sih yang orang-orang itu di luar tertangkap, ya kan, memakan hak orang lain. Apakah dia kekurangan hidupnya? Kan tidak. Asetnya miliaran triliunan, kok bisa sih dia tuh masih memakan hak orang lain? Karena nggak ada rasa syukur di dalam dirinya. Jangan sampai kita itu buta mata kita ya oleh keinginan-keinginan duniawi kita, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukuri dulu apa yang ada yang Allah berikan saat ini nih, apapun itu ya, maupun lagi kondisi sedang senang, bahagia, banyak uang, syukurin. Yes, mudah mungkin kalau syukur dalam keadaan lapang ya, dalam keadaan banyak harta dan senang. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, rezeki uangnya sedikit, misalnya hartanya sedikit, itu berat sekali. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hati, meyakinkan bahwasanya semua ini milik Allah, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada yang kita inginkan, niscaya kita itu akan tenang hidup kita.
kita lihat petani-petani di kampung, mereka mendermakan hidupnya, menyumbangkan umurnya, hidupnya untuk apa? Untuk bertani berpuluh-puluh tahun. Ada nggak kira-kira tuh terbersit di pikiran dan hati mereka untuk menjadi orang yang berlebih kaya raya, triliuner? Ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Karena hati dia kaya. Dia tuh udah mencapai hakikatnya hamba Allah, ya kan? Bahwasanya kata Nabi, orang kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kayanya jiwa, hatinya tenang, tidak mempunyai atau tidak berkeinginan hal-hal yang menjauhkan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan orang-orang yang di desa sana yang pandai bersyukur? Padahal secara pendidikan kita ini lebih di depan daripada mereka. Ya kan? Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sangat tinggi. Masa kita tidak pandai mengekspresikan rasa syukur kita? Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua lebih pandai lagi bersyukur, lebih pandai lagi menghargai apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang diberikan oleh makhluknya Allah kepada kita. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Ustaz.